dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dan observasi ke salah satu bengkel di Kota Padang, yaitu Suzuki, dealer resmi Suzuki. Saya melakukan observasi mengenai mata kuliah teknologi ototronik. Yang pertama ada yang akan membahas pertama sistem airbag, power window, dan sistem alarm. Nanti saya akan mengunjungi atau berjumpa dengan mekanik yang menjelaskan bagaimana cara kerja komponen dan apa saja trouble yang akan yang ada pada komponen tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan tentang itu apa ABS. ABS adalah anti coping system, lock system, yang mana komponennya terdapat di sini. Ini ada komponen ABS terletak di belakang disc brake roda-roda yang kiri kanan dua. Lalu juga terdapat modul ABS. Baik, saya akan melanjutkan untuk ABS tadi. Ditempatkan duduk saja. ABS pada sensor tadi ada modulnya di depan, cuman mekanik ini lagi sibuk bekerja, jadi tidak bisa menunjukkan modul ABS-nya. Itu terdapat di depan atau di kap atas sebelah kanan. Dan adapun komponen WPS atau wheel speed sensor berfungsi untuk mengukur kecepatan putaran pada roda dan mengirimkannya sinyal keju. Lalu ada lampu indikator di sana terletak di indikator dashboard mobil. Dan keunggulan sistem ABS ini yang pertama mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Yang kedua, membantu pengemudi tetap aman dan nyaman mengendalikan arah atau yang terjadi saat pengereman. Mengurangi risiko tergelincir di jalanan basah dan meningkatkan keselamatan pengemudi dan penumpang saat terjadi pengereman mendadak. Biasanya gangguan yang sering terjadi pada ABS ini yang pertama, sensor roda kotor atau rusak. Yang kedua, kabel sistem putus atau konektor melonggar. Dan kerusakan modul ABS yang sudah tadi sebutkan tadi, yang terletak di depan dekat kabin sebelah kanan roda depan. Lalu kerusakan pada hidrolik control unit. Dan yang terakhir adalah lampu indikator atau rusak atau mengalami error dan menyebabkan ABS itu rusak atau error. Tadi dengan Bang Abi, saya Abi. Dengan Bang Abi, di sini saya akan menanyakan tentang ABS, apa aja kerusakan yang sering terjadi pada sistem ABS ini. Di sini yang paling banyak terjadi tentang ABS itu di sensor kerusakan ini terjadi meleleh atau hangus, seperti hangus. Itu biasanya karena pemasangan kelahar itu yang tidak lurus. Jadi begitu roda berputar kan, jadi karena masang kelahar tidak lurus itu jadi membuat sensor ABS ini jadi hangus. Kemudian ada yang terjadi ada di modul ABS. Bisa dilihat di atas modul ABS. Ini ada modul ABS. Jadi modul ABS ini biasanya rusak itu karena minyak rem yang sudah kotor terus dibiarkan. Jadi motor yang memompa terus menerus kan terjadi penyumbatan di sini. Jadi pompa itu bekerja ekstra yang membuat akhirnya panas supaya akhirnya rusak ya modul ABS ini. Jadi kalau untuk kebocoran bisa juga ya Bang? Kebocoran juga bisa, ada kebocoran terus dibiarkan lama-lama itu merusak modul. Dan juga itu setiap komponen tentu ada umur pakai, usia pakai. Dan perlu diganti juga Bang kalau udah sampai usia pakai itu harus diganti. Ada lagi? Kalau untuk perbaikan atau solusinya gimana Bang?
Di sini kalau untuk modul ABS itu kami ada spesialisnya atau ada yang untuk bagian di modul ABS. Nanti dilihat di sana apakah bisa diperbaiki, apakah harus diganti. Oh, tergantung kondisi ya, Bang. Tergantung kondisi modul. Kalau yang ini Bang, sensor yang di bawah ini Bang, apa namanya? Speed sensor Bang. Ini sensor ABS, ya sensor ABS. Jadi bisa ini sering terjadi tuh putus tuh karena usia pakai juga kan, tentu karet memiliki usia pakai. Dan juga kadang di sini ada hangus atau meleleh itu kan karena ada pemasangan mungkin pelahar yang kurang presisi, ini membuat gesekan lah antara dia kan di sini letaknya. Nah, jadi kan dia kan membaca putaran dari leher ini, yang roda. Dan bisa sini nanti kalau dipasang, ini tempatnya itu. Ini tempat ABS. Nah, jadi begitu roda berputar dia membaca di sini Berapa kecepatan roda? ya, jika terjadi slip itulah yang mengantarkan sinyal ke modul ABS yang bekerja. Ini kan fungsinya untuk ketika roda terjadi slip tidak putar roda dan kiri dan kanan kan berbeda seperti di jalan licin kan. Nah, biasa kalau nggak pakai ini tuh slip roda bisa ya oleh mobil. Itulah adanya sensor ABS ini yang membuat sistem rem ABS itu otomatis. Nah, saja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sensor lock dan door lock pada mobil Suzuki R3. Baik, langsung saja. Apa itu central lock? Itu adalah sistem yang mengunci pintu secara bersamaan, biasanya terletak di pengemudi. Ada tombol di sebelah kanan dekat pintu pengemudi. Dan apa itu door lock? Door lock adalah terdapat pada masing-masing pintu. Biasanya ada di bagian jendela itu ada tuas untuk menutup dan membuka pintu secara manual untuk masing-masing pintu. Tiga. Untuk fungsi central lock di sini adalah untuk membuka pintu secara bersamaan. Baik, kita langsung saja melihat komponennya atau tombol yang terdapat pada central dan door lock pada mobil pada Suzuki R3 ini. Dua tiga. Ini backend. Ini ada tuas door lock untuk mengunci pintu. Kok enggak? Di bawah. Kok enggak? Kok jendela nah? Dua tiga. Baik, untuk komponen di sini ada tombol sentral dan door lock pada masing-masing pintu. Ini untuk membuka pintu pada masing-masing pintu. Dan ini ada tombol pengunci atau tuas untuk menutup dan membuka pintu. Untuk menutup pintu secara bersamaan itu terdapat di pengemudi. Kebetulan mobil ini sedang ada proses perawatan, jadi agak susah untuk membuka pintunya. Tiga. Baik, untuk komponen pada central lock dan door lock ini yang pertama ada aktuator atau motor listrik. Itu adalah penggerak di mana untuk menggerakkan pintu secara otomatis maupun manual. Tiga. Yang kedua ada kontrol modul atau mengatur atau bisa disebut kotak untuk mengatur dari pada central lock dan door lock itu sendiri. Yang kedua ada relay atau penghubung central lock dan door lock tersebut. Selanjutnya ada remote tombol, biasanya ada pada kunci gantungan pada mobil. Nanti ada switch tadi, ada tombol tadi yang sudah dijelaskan di masing-masing pintu tadi. Dan untuk gangguan pada door lock dan central lock ini biasanya pintu tidak terkunci, biasanya checking putus. Itu biasanya dicek dan diganti. Yang kedua, satu pintu error, biasanya aktuator pintu rusak. Yang ketiga
ketiga, remote tidak berfungsi, misalnya baterainya habis, perlu dicek secara berkala atau bisa dicek secara langsung, misalnya yang terakhir ada perawatan pada teknolog dan remote ini biasanya untuk perawatan sentralog dan remote ini biasanya kalau biasanya pertama baterai pada remote bisa lemah diganti dan bisa bersihkan dari kotoran, biasanya terdapat tombolnya atau sering terjadi macet pada tombol. Yang ketiga, periksa kabel atau sekring, misalnya pastikan semua komponen itu. Untuk kesimpulan ini, yang pertama dia mengunci pintu secara bersamaan dan bisa juga untuk membuka dan mengunci pintu secara manual, sehingga terdapat pada masing-masing pintu ada tombol. Ini adalah meningkatkan kenyamanan dan pengendara agar tidak terjadi kecelakaan yang fatal. Biasanya pengendara sedang berjalan agar pintu tidak terbuka secara mobil melaju. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada materi power window, yaitu sistem pada kendaraan yang berfungsi untuk mengatur dan membuka pintu jendela secara bersamaan yang diatur oleh motor listrik, yang dimana motor itu mengatur bukaan atau menurunkan dan menaikkan kaca mobil. Adapun komponennya di sini. Adapun komponen di sini yang pertama ada tuas atau switch yang ditekan tempatnya itu. Yang ditekan yang pertama yang ditekan untuk memudahkan pengoperasian menurunkan kaca mobil secara bersamaan, biasanya dilakukan oleh penumpang, dan terdapat pada masing-masing pintu itu ada untuk tuas untuk menaikkan dan menurunkan kaca pada masing-masing pintu. Dan fungsi power window itu sendiri adalah meningkatkan kenyamanan saat berkendara jauh, seperti panas, jadi bisa membuka supaya udara atau aliran udara masuk ke dalam mobil. Lalu memungkinkan pengemudi dan untuk membuka semua pintu jendela yang biasanya bisa ditekan pada tombol tadi. Adapun komponen dari power window, yang pertama switch power window, yang itu berfungsi saklar untuk mengatur gerakan naik turun. Yang kedua ada motor power window yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menaikkan kaca. Yang ketiga ada regulator power window, dari mana mekanisme ini menghubungkan antara motor dan kaca untuk menggerakkan kaca naik turun. Yang keempat ada relay yang berfungsi untuk mengatur arus listrik yang menuju motor window. Yang keempat ada konslet, yang mana melindungi rangkaian dari power window ini agar tidak terjadi konsleting. Yang keenam ada kabel dan konektor, berfungsi untuk sebagai arus listrik yang mensuplai ke seluruh komponen. Gangguan pada power window ini, yang pertama kaca tidak dapat bergerak. Yang kedua, biasanya macet terjadi pada kaca, tidak bisa naik turun. Yang kedua, motor power window telah rusak atau mati, misalnya bisa diganti dengan yang baru atau bisa diperbaiki tergantung kondisi mobil atau keadaan motor tersebut. Kedua, switch rusak atau skalanya memang susah digerakkan atau macet, bisa diganti atau diperbaiki. Yang keempat, sekring putus, misalnya sekring putus ini diganti dengan yang baru. Yang kelima ada regulator macet, misalnya tergantung kondisi, bisa diganti, kalau bisa dipakai, kalau diganti
Kalau sudah tidak bisa dipakai diganti dengan yang baru. Yang keenam ada kabel putus atau konektor longgar. Kalau untuk kabel putus biasanya disambung ataupun bisa diganti. Kalau untuk konektor longgar biasanya dilekatkan kembali. Yang ketujuh ada kaca bergerak atau lambat, biasanya terjadi penyumbatan atau pada kaca tersebut, jadi gerakan kaca agak sedikit tersendak-sendak atau saat menurunkan maupun menaikkan. Enggak. Sedikit tambahan pada troubleshooting power window. Yang pertama, masalahnya kaca tidak bisa naik atau turun. Penyebabnya sekring putus dan solusinya periksa dan ganti sekring. Yang kedua, kaca tidak bisa bergerak sama sekali. Biasanya switch power window rusak. Solusinya periksa dengan multi dan ganti switch jika diperlukan. Yang selanjutnya, motor tidak bekerja. Yang pertama, karena penyebab motor tidak bekerja, yang pertama rusak atau tidak mendapat arus. Untuk solusi, periksa tegangan pada motor, perbaiki kabel atau ganti motor. Yang keempat, kaca bergerak lambat, rel kotor atau kurang pelumas. Yang pertama, bersihkan rel kaca dan berikan pelumas yang sesuai. Selanjutnya, kaca macet saat bergerak, misalnya regulator bengkok atau rusak. Solusinya periksa regulator dan melakukan perbaikan dan pergantian. Enggak. Baik, sekianlah dari penjelasan wawancara kali ini di bengkel resmi Toyota yang berlokasi di Kota. Baik, sekian sudah observasi wawancara singkat dari saya di bengkel resmi Suzuki yang berlokasi di Kota Badak. Ada tiga topik yang telah saya bahas tadi. Yang pertama ada central lock, yaitu mengunci pintu secara bersamaan, misalnya mengunci pintu secara bersamaan, dan door lock mengunci masing-masing pintu pada tuas yang digerakkan oleh pengemudi maupun penumpang. Dan yang kedua ada ABS, yaitu anti-lock braking system, yang dimana sistem tersebut menjaga kenyamanan atau saat pengereman roda tidak terkunci, tergelincir pada saat pengereman di jalan basah maupun licin. Yang terakhir ada power window, yaitu membuka dan menutup pintu secara bersamaan, bisa dilakukan oleh penumpang maupun pengemudi. Kalau dilakukan penumpang, misalnya ada tombol di setiap masing-masing pintu, dan untuk pengemudi misalnya ada tombol secara semua untuk membuka dan menutup pintu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.